Nah, sekarang kita mau bahas tentang bilirubin. Bilirubin itu sendiri merupakan sisa dari metabolisme besi yang ada di tubuh. 70% bilirubin ini itu berasal dari eritrosit atau sel darah merah. Sisanya itu berasal dari molekul-molekul protein lain yang juga mengandung zat besi, misalnya mioglobin ataupun enzim-enzim yang mengandung zat besi. Itu juga ikut dimetabolisme menjadi bilirubin. Ketika eritrosit itu usianya sudah tua, eritrosit tersebut akan dipecah terutama di lien atau limfa. Pemecahan dari eritrosit tersebut akan mengeluarkan pengisi utamanya, yaitu hemoglobin. Hemoglobin ini nantinya akan dipecah lagi, dia akan dipecah menjadi hem dan globin. Lalu hem sendiri terdiri atas 3 bagian atau 3 struktur utamanya, yaitu ada gas karbon monoksida, kemudian ada zat besinya, dan ada cincin pertoperforin. Nah, kalau gas CO-nya itu dibuang, kalau zat Fe-nya itu didaur ulang atau digunakan kembali. Begitu juga dengan molekul globin, ini dia akan digunakan lagi perforin ini atau bisa juga disebut biliverdin. Dia nantinya akan menjadi bakal dari bilirubin. Nah, siapa yang memecah hem menjadi molekul-molekul CO, Fe, dan juga perforin atau biliverdin? Yaitu hem oksigenase. Proses ini sebagian besar terjadi di lien. Kemudian biliverdin ini nantinya dia akan dirubah menjadi bilirubin indirect. Nah, yang merubah biliverdin menjadi bilirubin indirect adalah enzim biliverdin reduktase. Jadi proses ini terjadi di lien. Kemudian bilirubin indirect ini dia harus dibawa menuju ke hepar. Tetapi karena bilirubin indirect ini bersifat tidak larut air, maka dia harus dibawa oleh protein untuk melewati pembuluh darah. Protein yang membawa bilirubin indirect agar bisa menyelami darah yang ada di pembuluh darah, dia dibawa oleh albumin. Setelah sampai ke sel-sel di hepar melalui sistem pembuluh porta ini, dia harus melepas albumin sehingga dia sendiri masuk ke sel hepar. Nah, untuk diekskresikan menuju ke usus, bilirubin indirect ini harus bersifat larut air terlebih dahulu. Sel hepatosit ini dia akan menjadikan bilirubin indirect menjadi larut air dengan cara sel hepatosit akan menambahkan asam glukoromat, kemudian dia dibantu dengan enzim glukoronil transferase. Dia akan berubah menjadi bilirubin direct. Jadi si glukoronil transferase ini dia akan membantu bilirubin indirect berpasangan dengan asam glukoronal. Ketika dia sudah bersatu, maka dia akan berubah menjadi bilirubin direct atau bilirubin terkonjugasi, yang mana dia sudah bersifat larut air. Nah, setelah itu dia bersifat larut air, bilirubin direct ini siap untuk diekskresikan menuju ke gludenum. Setelah bilirubin direct ini sampai di lumen usus, pada lumen usus besar di situ kan terdapat banyak sekali bakteri. Nah, bakteri-bakteri ini akan mengeluarkan enzim yang namanya enzim beta-glukuronidase. Enzim ini yang dikeluarkan oleh bakteri-bakteri di usus akan merubah bilirubin direct menjadi urobilinogen. Kemudian urobilinogen dia akan dioksidasi oleh flora normal yang ada di usus menjadi sterobilin. Nah, sedangkan sisanya ada juga bagian kecil yang diabsorpsi dan dia akan kembali ke vena porta dan dibawa kembali ke hepar. Kemudian dia akan diekskresikan kembali, tetapi ada juga yang diabsorpsi, tetapi dia tidak dibawa ke hepar dan akan dikeluarkan melalui urin. Biasanya jika cairan bilirubin terlalu banyak, maka kadar bilirubin pada urin juga akan meningkat. Lalu yang reabsorpsi tadi menuju ke vena porta dan hepar. Siklus ini dia akan dibawa ke vena porta, kemudian ke hepar dan ke usus lagi, begitu seterusnya. Itu kan merupakan suatu siklus. Nah, siklus ini disebut siklus urobilinogen enterohepatik atau perputaran dari urobilinogen dari entro atau usus dan hepar atau sebaliknya. Bisa dilihat di sini kan ada 3 organ yang berperan dalam metabolisme bilirubin, yaitu di sini ada lien atau limfa. Nah, pada fase ini disebut fase prehepatik karena dia sebelum memasuki hepar.
Setelah dia masuk ke hepar, dibawa oleh albumin, dia menjadi fase hepatik. Nah, setelah dikeluarkan dari hepar, ini namanya fase pasca hepatik atau post hepatik.